Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Fahri di sini di Abung Podcast. Terima kasih teman-teman buat yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum, boleh di subscribe dulu untuk mendukung berkembangnya channel ini. Pada kesempatan video kali ini, aku dapat sebuah kiriman cerita lagi, tapi dari seseorang yang dia ini nggak mau disebutin namanya ya, karena menurut dia ini sebuah cerita yang juga berasal dari mulut ke mulut, entah ini sudah benar adanya atau tidak. Jadi pada episode kali ini ada sebuah kisah yang sebenarnya masih belum terkonfirmasi tentang kebenaran kejadian ini, dan menurut cerita yang sudah mengalir dari mulut ke mulut, cerita tentang tuyul pemakan janin yang ada di sebuah rumah. Oke sobat Abung Podcast, seperti apa ceritanya? Kita langsung saja ke cerita. Jadi cerita ini bermula ketika ada seorang pasangan suami istri yang sama-sama merantau dari kampung halamannya. Kita sebut saja pasangan ini namanya Mas Suhan dan Mbak Rizka. Jadi kedua pasangan ini memilih untuk merantau karena mereka merasa kalau tetap bertahan di kampung halamannya, mereka ini nggak akan bisa menabung uang dengan jumlah yang lebih banyak. Sebenarnya Mbak Rizka ini sudah pernah dilarang oleh ibunya untuk tetap di kampung saja setelah menikah. Karena menurut orang tua zaman dulu, pasangan yang baru menikah itu harus menetap terlebih dahulu sebelum pergi dari rumah. Akan tetapi, himbauan itu nih dianggap hanya sebuah tahayul aja nih oleh Mbak Rizka, sehingga mereka pun ini tetap pergi untuk merantau. Karena merasa khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ibu ini bilang ke anak dan menantunya untuk membawa tanah dari pekarangan rumah mereka untuk dibawa ke tempat baru mereka gitu ya, di perantauan nanti. Buat yang belum mengerti kenapa sih kok si ibu ini nyuruh anaknya buat bawa tanah gitu ya, biasanya itu untuk ditaburi di halaman tempat mereka merantau. Ya banyak sih sebenarnya kayak hal-hal yang mungkin tidak masuk akal sih, tapi menurut orang zaman dulu itu adalah sebuah penangkal sial gitu ya, dan salah satunya seperti ini. Entah apa maksudnya, tapi mungkin hal ini dilakukan agar tidak ada gangguan di tempat itu, baik gangguan secara fisik atau yang tak kasat mata. Setelah mereka berangkat ke tempat perantauan di kota es, mereka cari tempat untuk mereka tinggal. Dengan bekal uang yang sebenarnya nggak cukup banyak sih, mereka ini cari kos-kosan yang bisa buat pasangan suami istri. Dan singkat cerita, mereka ini dapatlah kos-kosan buat mereka tinggal gitu ya. Karena udah dapat kos-kosan, mereka ini melamar pekerjaan di sebuah pabrik wig. Dan Mas Suhan diterima sebagai OB di salah satu perusahaan besar di daerah itu. Dari sini kehidupan mereka ini lancar-lancar aja, gak ada hal aneh yang terjadi di tempat mereka merantau. Bahkan mereka ini juga sampai bisa membantu ekonomi keluarganya yang ada di kampung. 2 tahun mereka merantau, Mbak Rizka ini akhirnya hamil calon anak pertamanya. Karena ekonomi mereka bisa dibilang cukup stabil ya pada saat itu. Dan Mas Suhan bilang ke Mbak Rizka, gimana kalau kita kontrak aja, karena besok pasti butuh ruangan lebih nih untuk kita, kata si Mas Suhan itu. Dan ya mungkin karena belum cukup uang ya untuk bisa membeli rumah, makanya mereka ini berniat untuk kontrak rumah saja. Akhirnya Mbak Rizka ini menyetujui lah rencana dari suaminya itu. Di tempat kerjanya, dia ini tanya ke salah satu teman kerjanya, namanya Mbak Yanti. Jadi Mbak Yanti ini nawarin sebuah kontrakan yang ada di pinggiran desa di kecamatan, yang jaraknya ini mungkin sekitar 40 menitan ya dari tempatnya Mbak Rizka ini kerja. Katanya ada kontrakan murah, harganya ini sekitar 4 juta sekian per tahun, dan ada 2 kamar. Kalau mau, aku kasih nomornya yang jaga di situ ya, kata Mbak Yanti ini pada Mbak Rizka. Dan tanpa pikir panjang, Mbak Rizka ini nerima gitu aja tawaran itu, karena menurutnya harga segitu tuh udah murah gitu ya. Dan beberapa hari dari itu mereka ini beneran datang ke rumah yang dimaksud Mbak Yanti tadi.
sekitar jam 9 malam ketika mereka berangkat, karena Mbak Rizka ini kan nungguin Mas Suhan datang dari tempat kerjanya. Akhirnya mereka pergilah ke rumah yang dimaksud Mbak Yanti tadi, dan jalanannya ini ya jalanan kawasan ramai. Tapi ketika mau nyampe ke tempat itu, mereka ini ngelewatin salah satu jalan yang agak sepi gitu, dan kanan kirinya ini hutan, hampir nggak ada penerangan sama sekali di situ. Dan jalanannya juga seperti udah lama nggak pernah diperbaiki, jadi udah bukan aspal lagi gitu. Setelah sampai di tempat, di depan rumah ini ada seorang nenek-nenek lagi duduk di depan rumah itu. Posisinya dilincak bawah pohon sawo depan rumahnya. Mbak Rizka dan Mas Suhan yang ngelihat itu mengira kalau orang tua itu yang jagain kontrakan itu. Tapi pas mau disamperin, nenek tua ini nih malah pergi ke belakang rumah. Mas Suhan dan Mbak Rizka nih ngerasa bingung di sini. Kenapa kok si nenek-nenek tadi ini kok tiba-tiba pergi gitu aja ke belakang? Ada perasaan takut juga sih sebenarnya. Dan gak lama dari itu, tiba-tiba ada ibu-ibu kira-kira berumur 50 tahunan nyapa mereka dari belakang. Mas, Mbak, yang mau ngontrak di sini kan? Oh iya Bu, maaf datangnya malam-malam soalnya baru pulang kerja. Oh iya nggak apa-apa Mas. Nah, setelah beberapa lama berbincang-bincang, akhirnya mereka berdua ini setuju nih buat ngontrak di situ, karena mungkin udah ngerasa cocok ya sama tempatnya ya, dan juga murah gitu. Hari-hari ini berjalan biasa dan lancar. Karena usia kandungan Mbak Rizka ini udah semakin besar, dia ini memutuskan untuk cuti kerja, dan setiap hari dia ini hanya sendiri di rumahnya ketika suaminya lagi kerja. Pernah ya di suatu malam sekitar jam setengah 9-an, Mbak Rizka ini lagi tiduran di kamarnya sambil main HP gitu. Jadi Mbak Rizka ini meskipun sendiri di rumah itu nggak pernah ngerasa takut sama sekali di situ. Tapi entah kenapa pas malam itu dia ini ngerasa kayak ada yang merhatiin dari sudut pojok kamarnya. Jadi kan meskipun kita lagi ngelihat ke layar HP gitu ya, tapi kan dari ekor mata biasanya bakal kelihatan nih kalau ada sesuatu. Nah, Mbak Rizka tuh ngerasain kayak gitu waktu itu. Sesuatunya itu kayak hewan setinggi kambing, tapi kelihatan kayak bagian kepalanya itu kayak tikus. Entah apa itu sebenarnya. Tapi di situ Mbak Rizka ngerasa takut dan nggak berani buat nol. Waktu itu dia ngerasa kalau sesuatu itu pelan-pelan mulai mendekat ke arah dia. Dan bersamaan dengan itu, dia ngerasa perutnya itu kayak ada yang narik, tapi dari dalam. Dan untungnya tiba-tiba Mas Suhan itu datang waktu itu juga. Cek, kenapa pintu luar nggak dikunci? Kalau ada maling gimana? Mas, tadi ada yang gangguin aku. Gangguin gimana? Orang gak ada siapa-siapa kok. Udah, mending sekarang istirahat aja ya. Dan dari kejadian malam itu sering banget ya Mbak Rizka akhirnya digangguin oleh hal-hal aneh semacam itu. Jadi kejadiannya itu berulang-ulang gitu. Sampai pernah suatu hari di sore hari sekitar jam 5 sore, Mbak Rizka ini ketiduran dan dia ini mimpi buruk. Dalam mimpinya itu dia ini melihat ada makhluk kayak kambing tapi berkepala tikus, sama kayak yang dialamin tadi itu. Terus ada tuyul yang mau masuk ke dalam perutnya Mbak Rizka ini, tapi tuyulnya ini nggak bisa masuk karena di situ tiba-tiba ada nenek-nenek tempo hari yang pernah mereka lihat. Si nenek-nenek itu mukul-mukulin sapu lidi ke tanah, dan tuyulnya tadi ini nggak bisa masuk gara-gara itu. Dan kejadiannya sampai di situ ya. Dari kejadian itu akhirnya banyak ketemulah titik terang. Kenapa kok harganya murah? Kenapa kok ada nenek-nenek tadi di situ ya kan? Jadi usut punya usut. Ternyata si ibu kontrakan ini emang sengaja menyembunyikan tentang hal horor itu. Karena banyak yang nggak mau ngontrak gara-gara tahu kisah mistis tentang tuyul yang suka makan janin. Sebenarnya bukan gak ada yang mau ngontrak sih, cuman kalau yang mau ngontrak ini pasangan suami istri yang belum punya anak,
pasti mereka ini bakal ngalamin hal yang serupa sama yang dialami oleh Mbak Rizka. Dan mereka ini bahkan sampai kehilangan janin yang ada dalam kandungannya itu. Dan nenek-nenek tua itu katanya adalah ibu dari pemilik rumah tersebut. Anaknya, jadi anaknya itu kan laki-laki ya. Anaknya itu dulu pernah ngelakuin pesugihan menggunakan tuyul, dan tumbal yang harus dibayar itu adalah janin dari anak yang lagi dikandung sama istrinya. Jadi dulu ada nenek-nenek gitu ya. Jadi nenek-nenek ini adalah orang tua dari yang punya kontrakan itu. Jadi yang punya rumah. Entah ini pada tahun keberapa, mungkin kejadiannya udah lama banget ya. Dan anaknya itu kan yang cowok, punya istri dan katanya itu suka melakukan pesugihan. Akhirnya yang ditumbalin itu adalah janin yang ada di dalam perut istrinya gitu ya. Dan katanya juga setelah kejadian itu istrinya ini jadi trauma dan sampai harus dimasukin ke rumah sakit jiwa, saking traumanya ya dengan kejadian itu. Sedangkan ibunya ini ditinggal gitu aja sampai katanya pada suatu hari itu ya, mereka ini ditemuin meninggal dalam keadaan yang janggal bareng anaknya. Sampai sekarang kejadian ini belum terpecahkan karena nggak tahu ya seperti apa gitu kan, penyebabnya apa si ibu-ibu yang nenek-nenek tadi ini meninggal gitu sama anaknya di dalam rumah itu. Dan istrinya tadi yang yang gangguan jiwa itu sampai sekarang nggak tahu kabarnya seperti apa. Nah dari kisah itu akhirnya rumah ini mungkin apa ya, dijual atau gimana aku nggak tahu juga. Akhirnya dikontrakin lah, dan memang banyak hal-hal yang terjadi di situ. Dan itu kenapa kok kontrakan ini jadi murah dan kesannya kayak angker gitu ya. Dan dari kejadian itu Mbak Rizka sama Mas Sohan ini ya mengambil hikmahnya lah. Alhamdulillahnya mereka ini nggak sampai kehilangan janin yang ada di perutnya. Tapi karena kejadian itu juga Mbak Rizka ini juga malah jadi trauma, dan beberapa bulan dari itu mereka ini mutusin buat pindah saja demi keselamatan mereka dan janin yang ada di perut Mbak Rizka. Oke teman-teman, jadi itu kisah pada episode kali ini, cerita tentang tuyul pemakan janin. Mungkin ini ya, cerita ini belum tahu ya, mungkin adalah urban legend atau mungkin kisah mistis yang hanya berjalan dari mulut ke mulut, tapi entah kebenarannya itu belum tahu juga. Mungkin bisa saja hal ini pernah terjadi di masa itu dan akhirnya sampailah cerita ini di mulut-mulut semua orang. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mau mendengarkan episode pada kali ini. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan, dan terima kasih juga buat yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum, silahkan boleh di subscribe dulu untuk mendukung channel ini. Dan buat kalian yang punya cerita horor, cerita apapun itu bisa dikirim ke DM ku, atau mungkin bisa dikirim ke DM IG ya, IG-nya Abung Podcast. Nanti cerita yang dipilih akan kami angkat di Abung Podcast. Terima kasih teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.